Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah asal-usul Desa Serang, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Konon kabarnya pada tahun 1519 terwujudlah sebuah padukuhan yang sekarang bernama Desa Serang. Desa Serang ini terletak berdekatan dengan Desa Jamblang, sebelah selatan Jalan Raya Cirebon, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Padukuhan itu dirintis dan dibangun oleh seorang tokoh yang disegani di Kelangenan, Keraton Cirebon. Tokoh yang disegani itu bernama Mbah Kuwu Cirebon, yang pada waktu itu beliau sengaja menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Dalam penyamarannya, Mbah Kuwu Cirebon bekerja keras membangun padukuhan kampung, sawah, dan ladang untuk lahan pertanian. Beliau hidup sebagai petani yang rajin menanami padi dan palawija. Sejak itulah dimulainya Babat Serang. Pada waktu Babat Serang, Keraton Cirebon dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam. Syekh Syarif Hidayatullah pada mulanya sering datang menengok padukuhan yang baru dibuka itu. Namun lama-kelamaan setelah padukuhan pertanian, beliau makin jarang datang menengok. Menurut kabar, nama Desa Serang berasal dari Syekh Arang, yang kemudian dirubah menjadi Serang. Pada waktu membakar hutan guna membuka padukuhan Serang, diceritakan bahwa ada api yang terpecik meloncat dan jatuh di Blok Sembung Panongan, yang hingga sekarang di Blok Sembung ada makam Telapakan Buyut Serang. Blok itu dulunya tidak diakui sebagai daerah kawasan Desa Panongan milik Buyut Serang, tetapi sekarang sudah menjadi kawasan Desa Panongan yang terlepas dari Desa Serang. Nyimas Gandramoah jatuh cinta. Nyimas Gandramoah adalah seorang perempuan yang berwajah cantik. Perempuan itu diam-diam jatuh cinta kepada Mbah Kuwu Cirebon, tetapi Mbah Kuwu Cirebon tidak menyambutnya sehingga Nyimas Gandramoah merasa kecewa dan sedih, sehingga timbul rasa penasaran ingin memikat hati dan memiliki Mbah Kuwu Cirebon sebagai pasangan yang didambakannya. Karena memuncaknya asmara Nyimas Gandramoah, timbullah rasa birahi yang sulit dikendalikan. Jawa timbul sir, sehingga Nyimas Gandramoah selalu mengikuti jejak perjalanan Mbah Kuwu kemanapun beliau pergi. Karena Nyimas Gandramoah tidak mau berpisah dengan kekasih hatinya, Nyimas Gandramoah selalu mengincar Mbah Kuwu, tetapi Mbah Kuwu selalu menghindar dari kejaran Nyimas. Dalam perjalanan menghindari Nyimas Gandramoah, Mbah Kuwu melewati perkampungan sawah dan ladang yang ditanami padi dan palawija. Dalam perjalanannya melewati sawah, Mbah Kuwu sering terjatuh karena kakinya tersangkut
jerami padi ketan hitam atau padi merah, dan dalam perjalanan di ladang atau padukuhan beliau sering tersangkut batang labu merah. Akhirnya Mbah Kuwu merasa kesal dan timbul amarahnya, sehingga Mbah Kuwu mengeluarkan ucapan yang kurang baik. Dengan ucapan yang kurang baik itu akibatnya Nyimas Gandramoah wajahnya berubah. Yang tadinya cantik menjadi jelek. Mukanya keriput dengan rambut bagai nenek tua. Sejak itulah Mbah Kuwu berpesan dan melarang anak cucu desa Serang dan keturunannya untuk tidak menanam ketan hitam, padi merah, dan labu merah hingga sekarang. Jaka Bagus jadi rebutan. Sejak Nyimas Gandramoah timbul rasa birahi terhadap Mbah Kuwu, menurut kabarnya ia langsung hamil. Setelah cukup usia kandungannya, maka lahirlah seorang bayi laki-laki yang berparas elok rupawan dan diberi nama Jaka Bagus. Jaka Bagus tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan rupawan sehingga menimbulkan rasa senang dan simpati bagi setiap orang yang melihatnya. Yang menyenangi dan mencintai bukan hanya ibunya, akan tetapi setiap orang yang mengetahui keelokan wajahnya. Bukan hanya para wanita, tapi para gegeden pun ingin meminangnya untuk dijadikan menantunya. Karena saling menginginkan Jaka Bagus, maka timbullah persaingan di antara para gegeden di kawasan Cirebon. Persaingan itu semakin lama semakin meruncing sampai menimbulkan pertengkaran dan persengketaan para gegeden. Dari sengketa yang kecil semakin membesar, akhirnya terjadilah perang yang seru untuk memperebutkannya. Mereka saling mengeluarkan ilmu kesaktian untuk mengadu kekuatan, baik itu kekuatan lahir maupun batin. Peperangan berlangsung cukup lama dikarenakan para gegeden memiliki kesaktian yang tangguh sehingga tak mudah terkalahkan. Medan perang yang terinjak-injak itu semakin lama menjadi becek dan berlumpur. Hingga sekarang tempat itu disebut Cilumpur, yang terletak di sebelah timur kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Klangenan. Akibat peperangan yang berlangsung lama itu, masyarakat menjadi resah dan menderita. Mereka merasa gelisah dan tidak tentram. Keamanan mereka terganggu sehingga kehidupan mereka terlantar. Di sisi lain, para gegeden sedang mengadu nasib. Mereka tidak mau mengakhiri peperangan sebelum berhasil atau kalah, apalagi mau memperhatikan nasib rakyatnya yang menderita. Perjalanan Jaka Bagus Buyut Serang. Pada waktu masyarakat Serang dalam keadaan kacau balau dan menderita, datanglah seorang pemuda yang bernama Jaka Bagus beserta ibundanya dari Mataram. Mereka berasal dari Magelang yang diutus oleh Raja Mataram untuk membobolkan sungai Citarum yang berada di kawasan Pajajaran dan ditugaskan agar Pajajaran dijadikan daerah taklukan Mataram. Sebelum mereka sampai ke tempatnya yang dituju, mereka melihat kekacauan dan penderitaan rakyat di Serang. Di lain pihak, melihat semangat perang para gegeden yang terus berkobar, yang belum juga ada tanda akan mereda.
Mereka berperang terus untuk memperebutkan Jaka Bagus. Melihat penderitaan dan keterlantaran masyarakat Serang, maka timbullah rasa kasihan. Jaka Bagus ingin menolong dan menyelamatkan penderitaan rakyat Serang. Kemudian mencoba menghadapi dan menandingi kesaktian para Gegeden. Ternyata setelah berhadapan dengan Jaka Bagus, tak seorang pun mampu menandingi ilmu kesaktian simpanan Jaka Bagus. Mereka menyerah, kalah, dan berjanji untuk mengakhiri peperangan. Dengan demikian, maka berakhirlah perang dan aman, tentramlah daerah itu seperti sedia kala. Karena kemenangan Jaka Bagus dalam peperangan melawan para Gegeden dan sekaligus telah menyelamatkan penderitaan rakyat, maka timbullah luapan kegembiraan rakyat yang tidak terhingga. Mereka serempak mengangkat dan mengusung Jaka Bagus, lalu diarak di bawah berkeliling padukuhan Serang, disertai dengan sorak-sorai yang amat meriah. Kemudian Jaka Bagus beserta ibunya dipertahankan oleh masyarakat Serang untuk menetap di Serang. Demi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat Serang, akhirnya Jaka Bagus menjadi panutan Wong Serang yang kemudian dikenal dengan sebutan Buyut Serang atau Buyut Jaka Bagus. Dari peristiwa tersebut, di atas itulah asal mulanya arak-arakan atau pawai tahunan yang meriah di jalan dan seluruh desa yang dilaksanakan setiap tahun memperingati dan mengenang jasa Jaka Bagus yang lebih dikenal dengan istilah Ngunjung Buyut Serang hingga sekarang. Pantang nanggap wayang golek. Masyarakat desa Serang hingga sekarang masih kuat pada keyakinannya terhadap pantangan tidak boleh nanggap wayang golek. Menurut kabarnya, hal ini dikisahkan ketampanan dan keelokan wajah Jaka Bagus karena sangat bagusnya sampai-sampai mirip wajah wayang golek. Sehingga jika nanggap wayang golek berarti sama saja dengan nanggap Jaka Bagus itu sendiri atau dianggap tidak menghormati Jaka Bagus. Dilarang memelihara kerbau bule. Dikabarkan ada 2 orang putra dari kerajaan Galuh bermaksud ingin belajar agama Islam di Cirebon. Mereka memohon izin dan doa restu kepada orang tua mereka. Namun orang tua mereka yang kokoh beragama Sanghyang tidak merestui putra mereka untuk menimba ilmu agama Islam. Dengan minat dan tekad yang kuat, kedua putra Galuh tersebut memaksakan maksud mereka, tetapi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka, maka terkutuklah dalam perjalanan sehingga mereka merubah wujud. Perubahan wujud itu terjadi pada kedua putra Galuh, yang seorang berubah wujud menjadi seekor gajah putih dan yang seorang lagi berubah wujud menjadi kerbau bule. Gajah putih berhenti di Palimanan. Liman berarti gajah. Palimanan adalah tempat gajah putih. Sedangkan kerbau bule terus menuju ke arah timur dan akhirnya berhenti di Serang. Sesampainya di Serang, kerbau bule itu berhenti dan sering berkubang di tanah. Lama-kelamaan tanah kubangan itu menjadi cekung atau dekok, dan dari tanah yang
dekok itu keluar air sehingga menjadi kolam-kolam tersebut sampai sekarang disebut dengan balong cikok, yang berasal dari kata balong cai dekok, karena air yang keluar dari tanah dekok. Selanjutnya, kerbau bule itu sering berkelana berkeliling padukuhan atau desa Serang. Di suatu tempat hiduplah seorang nenek berambut panjang, berpayudara besar dan panjang yang sedang asik menenun kain. Payudara yang besar dan panjang tersebut disampirkan ke belakang pundaknya sehingga putingnya menonjol ke belakang punggungnya. Dalam keadaan demikian, secara kebetulan datanglah seekor kerbau bule yang sedang kehausan dari arah belakang. Nenek sedang asyik menenun, tidak menyadari kalau ia kedatangan tamu, kerbau bule. Melihat puting payudara yang besar menonjol ke belakang itu, kerbau bule merasa kegirangan karena dia mendapati suatu yang dibutuhkannya, seperti dalam peribahasa pucuk dicinta ulam tiba. Kerbau bule tak sabar lagi dan segera menghisapnya dari belakang. Karena yang menete itu bukanlah bayi, melainkan kerbau bule yang tidak dikenalnya dan baru kali ini dilihatnya, maka sedih dan marahlah sang nenek dan akhirnya berpesan kepada anak cucunya agar tidak memelihara kerbau bule dan tidak menjadi penenun. Bahkan akibatnya wanita anak cucu Serang tidak banyak yang berambut panjang dan payudara montok. Tradisi kepercayaan itu sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Serang. Nenek yang menurunkan pantangan itu tidak lain adalah Nyi Mas Gandramoah, Ibunda Jaka Bagus. Tidak menggunakan bedug masjid. Masjid-masjid di Serang, mulai dari masjid yang tertua yang terletak di Blok Pandean sampai Masjid Serang yang sekarang tidak diperbolehkan menggunakan bedug masjid. Hal ini menjadi pantangan. Sejak dari permulaan pendirian masjid sampai sekarang tidak menggunakan bedug masjid. Hal ini bermula dari pendirian masjid tertua di Desa Serang yang terletak di Blok Pandean saat ini. Tidak menggunakan bedug masjid karena menurut kabarnya Masjid Pandean dibangun oleh sang kerbau bule yang merupakan penjelmaan dari putra Galuh yang berhasrat kuat ingin menjadi penganut dan memeluk agama Islam. Jadi pantangan dan larangan pemakaian bedug di kawasan Desa Serang adalah sebagai penghormatan kepada pendiri masjid tertua yang sangat berjasa dalam syiar agama Islam di Desa Serang, yang merupakan penjelmaan dari seekor kerbau bule karena bedug yang berbahan baku dari kulit sapi atau kerbau yang disamak. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.